Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti kelak di negeri. Shalom, selamat sahabat. Selamat berjumpa kembali. Kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dengan The Panelist yang akan membahas pelajaran suka sahabat kita sepanjang pekan ini. Dan minggu ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10, yaitu tentang kelemah lembutan dalam cawan lebur. Baik, sebelum kita akan mengawali diskusi kita pada saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya meminta Pendeta Jeffrey Lomi untuk doa buka. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari Sabat-Mu yang suci dan indah ini, bersama dengan umat-umat Tuhan dan juga para hamba Tuhan, kami akan mempelajari sekolah Sabat sepanjang 1 minggu yang sudah kami pelajari di tempat kami masing-masing. Malam ini kami akan membahas satu persatu, hari per hari. Biarlah apa yang akan kami pelajari malam hari ini dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dari surga boleh dapat memberikan pengertian kepada kami agar iman kerohanian kami boleh dapat bertumbuh di dalam Kristus, sehingga melalui pelajaran sekolah Sabat ini kami boleh melihat belas kasihan Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah iman kami akan terus bertumbuh hari demi hari. Semakin hari semakin lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Seluruh panelis yang akan membawakan pelajaran malam hari ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus dari surga, agar setiap pembelajaran yang disampaikan benar-benar menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum para panelis akan memaparkan materi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, terlebih dahulu para panelis akan menyapa dan memperkenalkan diri kepada para pemirsa yang sudah hadir untuk mengikuti panel diskusi pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini. Untuk itu, saya mengundang Pendeta Donli Sinaga untuk menyapa sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Shalom, selamat sahabat kepada pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Saya Pendeta Donli Sinaga, melayani di distrik Simalungun Selatan 1, daerah Sumatera kawasan Utara, menyampaikan horas dan selamat sahabat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Jeffrey Lomi. Shalom, selamat sahabat para pemirsa. Bersama saya, Pendeta Jeffrey Lomi, melayani di daerah Nusa Tenggara, khususnya di Pulau Sumba. Kebetulan jangkauan pelayanan saya 3 kabupaten, Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan juga Sumba Barat Daya. Semoga melalui panel pada malam ini, kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita semua boleh dipersiapkan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Baik, selanjutnya Pendeta Monang Tambunan. Shalom, selamat malam bagi para pemirsa yang mengikuti acara Sahabat School Discussion pada malam hari ini. Saya Monang Tambunan, sekarang berada di Loma Linda, California, Amerika Serikat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Hector Simbolon. Shalom, selamat sahabat pemirsa yang menyaksikan program ini.
Saya Pendeta Muda Hektor Simbolon yang melayani di Distrik Samosir Selatan, merangkap Samosir Timur. Selamat menyaksikan program pada malam hari ini. Baik, yang terakhir Pendeta Sam Sumampau, silakan Pendeta. Baik, selamat malam, selamat sahabat bagi pemirsa yang telah join bersama dengan kami, panelis. Saya Pendeta Sam Sumampau, saya melayani di Jemaat SLA Nusra sekaligus chaplain di sekolah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih para panelis yang sudah menyapa sekaligus sudah memperkenalkan diri kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan siaran secara langsung panel diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya, Pendeta James Hursina, Gembala Jemaat di PTMC Kramatulo, Jakarta. Baik, kita akan masuk di pelajaran yang ke-10. Judulnya adalah kelemah lembutan dalam cawan lebur. Ayat hafalan terdapat di dalam Matius 5, ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Alkitab menerjemahkan kata kelemah lembutan dengan rendah hati. Kerendahan hati bukan karakter yang diinginkan oleh sebagian besar budaya yang ada di dunia ini. Kelemah lembutan menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Kristus dan para pengikutnya. Cawan lebur adalah tempat yang baik untuk belajar kelemah lembutan dan kehancuran diri sendiri, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus yang kuat untuk kemuliaan Allah. Sepanjang minggu ini kita akan belajar apakah hubungan antara penderitaan dan kelemah lembutan. Bagaimanakah kita bisa dalam kelemah lembutan dan kehancuran kita sendiri menjadi saksi bagi orang lain, dan bagaimanakah kelemah lembutan hati bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan, bagi orang Kristen. Inilah poin-poin penting yang akan kita pelajari dalam pelajaran yang ke-10 tentang kelemah lembutan dalam cawan lebur. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Minggu, yaitu roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan, yang akan dibahas oleh Pendeta Donli Sinaga. Baik, shalom pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Pendeta James dan juga para panelis yang lain yang boleh bergabung dalam acara panelis Sekolah Sahabat malam ini. Dan sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pendeta James Hursina tadi, bagaimana kelemah lembutan itu ya diartikan menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Ya, pada umumnya ketika kita melihat situasi, kondisi dan juga hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, tentu ini sangat bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Tentu dunia atau seseorang akan meminta untuk pengakuan diri, ya, atau mungkin untuk dihormati, ya, untuk memiliki otoritas, ya, kepada orang lain. Tetapi malam ini kita diingatkan kembali untuk kembali kepada konsep Alkitab, bagaimana sesungguhnya kelemah lembutan itu yang akan menuntun kita, ya, menuntun kita boleh bertahan ketika menghadapi cawan lebur itu. Di dalam pelajaran hari Minggu, ya, Oswald Chambers ya mengatakan bahwa kita harus menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan bagi orang lain. Ya, gambaran ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya umat-umat Tuhan dalam kehidupan ini, ya,
akan dipecah-pecahkan, bahkan dicurahkan di dalam cawan lebur. Tentu kita sudah paham apa ini yang dimaksud dengan cawan lebur, yang akan menjadi berkat kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dan pelajaran kita di hari Minggu memberikan 3 gambaran tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama berbicara tentang Musa. Kita tahu Musa. Musa adalah seorang yang memiliki kelemah lembutan. Bahkan kita bilangan katakan bahwa Musa adalah seorang yang lemah lembut, yang memiliki kesabaran, tidak ada yang lain selain dia. Ya, kita bilangan katakan. Musa, dia dipanggil mengalami yang namanya cawan lebur, ya, yaitu gosip ataupun mungkin kritikan atau mungkin tuduhan, bahkan hal-hal yang lain, ya, yang ketika dia memimpin bangsa Israel itu menuju Kanaan, sesungguhnya ini menjadi sesuatu yang, ya kita katakan ini menjadi sesuatu tantangan yang tersendiri bagi Musa. Dalam tanda kutip kita katakan inilah cawan lebur yang dia harus alami. Tetapi Musa kembali kepada konteks pelajaran kita dikenal sebagai seorang yang memiliki kelemah lembutan. Ya, seringkali ketika kita mengalami yang namanya fitnah, ya, ketika kita mengalami yang namanya tuduhan-tuduhan, gosip dan yang lain-lain, kita akan merespon itu dengan ya sesuatu yang negatif juga. Dalam arti kita akan membalas, ya, kita akan marah, kita akan bertindak untuk sesuatu yang disebut tadi. Tetapi Musa memilih untuk tetap berada di dalam kelemah lembutannya menghadapi yang namanya cawan lebur yang datang itu, ya, apakah itu tuduhan dan yang lain-lain tadi. Lalu ketika kita berbicara juga dengan tokoh yang kedua, Yusuf. Pelajaran kita beberapa waktu yang lalu menyinggung banyak tentang Yusuf. Siapa ini Yusuf? Kita kenal Yusuf adalah seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya, ya, menjadi budak di Mesir oleh karena kebencian, iri hati, dan dendam daripada saudara-saudaranya. Sesungguhnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah yang dialami oleh Yusuf. Cawan lebur yang dialami oleh Yusuf. Tetapi kita tahu persis bagaimana Yusuf melalui setiap cawan lebur itu, melalui setiap tantangan, kesulitan yang datang dalam kehidupannya dengan sikap kelemah lembutan. Dia tetap sabar, dia tetap menggantungkan harapannya kepada Tuhan, dan kita tahu hasil ending, happy ending daripada kehidupan Yusuf ketika dia menjadi orang yang sangat dipercayakan kerajaan Mesir pada waktu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kembali kita diingatkan bahwa kelemah lembutan menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar. Termasuk kehidupan Musa, begitu juga kehidupan Yusuf. Lalu yang ketiga, ini sangat menarik Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang Yehezkiel, Yehezkiel adalah seorang nabi Tuhan, ya, nabi Tuhan yang mengalami sesuatu yang tidak biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak biasa? Tuhan mengizinkan cawan lebur itu datang kepada kehidupan Yehezkiel, di mana istrinya akan mati ataupun meninggal. Namun Tuhan memberikan instruksi kepada Yehezkiel supaya dia jangan meratap, dan juga hal-hal yang lain yang menggambarkan bagaimana peristiwa itu akan terjadi kepada bangsa Israel. Saya rasa ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika Yehezkiel harus kehilangan istrinya oleh karena meninggal, ya, hanya untuk memberikan contoh kepada bangsa Israel bagaimana sesungguhnya kedaulatan Tuhan itu, bagaimana sesungguhnya Allah itu, ya, memelihara bangsa Israel, dan juga gambaran-gambaran yang lain. Tentu ini tidak mudah. Ini bukanlah cawan lebur yang mudah Bapak Ibu. Tetapi kembali, ya, kita diingatkan melalui pelajaran sekolah sahabat kita, Yehezkiel dapat melalui setiap cawan lebur itu, kesulitan-kesulitan itu, dengan kelemah lembutan dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seringkali di dalam kehidupan kita, ya, Tuhan mengizinkan umatnya, Tuhan mengizinkan kita untuk dipecah-pecahkan, untuk dihancurkan, bahkan diremukkan, ya, supaya kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan
bisa menjadi satu pertunjukan kasih karunia, bisa menjadi pertunjukan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu sangat baik. Ini menjadi kesaksian bagi diri kita sendiri, ya, yang mengalami cawan lebur itu, baik juga kepada orang-orang yang menyaksikan. Sekali lagi, bahwa kelemah lembutan, ya, kelemah lembutan menjadi satu hal yang akan menguntung kita untuk dapat melalui setiap cawan lebur yang datang dalam kehidupan kita, dan itu menjadi kesaksian bagi kita dan juga orang-orang yang melihat kehidupan kita. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan, nanti kita akan dalami di dalam diskusi kita. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Donli Sinaga yang sudah membahas pelajaran di hari Minggu. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran di hari Senin yang judulnya adalah Syafaat untuk Kasih Karunia, yang akan dikupas secara tuntas oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffrey Lomi. Silakan Pendeta. Shalom, selamat sahabat pemirsa yang berada di rumah dimanapun berada. Pada pembahasan kita hari Senin, Syafaat untuk Kasih Karunia. Kita akan belajar bagaimana Musa. Kita belajar kembali lagi dari Musa, tadi sudah disinggung oleh hamba Tuhan Pendeta Donli. Kembali kita bahas lagi tentang Musa. Hal yang luar biasa yang kita bisa lihat dari Musa pada pelajaran hari Senin. Kita lihat di sini. Setelah Musa naik ke gunung untuk menerima 2 loh batu atau 10 hukum Allah. Oleh karena Musa tidak turun, maka kalau kita baca di dalam, fokusnya di dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Di situ bangsa Israel ini mereka berbalik dari menyembah Allah kepada menyembah berhala. Dan mereka memaksa untuk Harun membuat Allah lain. Dan kita tahu ceritanya, Harun pun mengikuti keinginan daripada bangsa itu. Dan mereka menyembah anak lembu emas. Setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas, Tuhan memutuskan untuk membinasakan mereka dan memberkati Musa. Namun kita lihat di sini pelajaran yang menarik daripada Musa ini. Sudah jelas-jelas Tuhan katakan Tuhan akan membinasakan bangsa Israel ini. Lalu memberkati Musa melalui keturunannya untuk menjadi satu bangsa yang besar di kemudian hari. Namun Musa bersyafaat memohon kasih karunia Allah untuk orang-orang yang jahat itu. Dan kita lihat di sini Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Kalau saudara buka di dalam Alkitab, Keluaran pasal 32 ayat 11. Saudara lihat di sini. Belum pernah ada manusia manapun yang menasihati Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-11. Saya mau baca di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Jadi kita lihat di sini Musa berusaha untuk membuat amarah Tuhan itu pada saat itu menjadi reda. Lalu tuh Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Kita lihat ayatnya yang ke-12. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Saudara bayangkan, lihat di sini. Saudara perhatikan kata-kata daripada Musa. Dia bukan hanya memohon kepada Allah, tetapi dia mencoba untuk, kalau kita bahasa kasarnya ini, Musa menasihati Allah. Seandainya bagaimana kata orang Israel nanti, engkau sudah bawa dia bangsa Israel ini keluar
Lalu oleh karena saking jugulnya ataupun keras kepalanya atau kepala batunya orang ini, bangsa Israel ini, lalu engkau membinasakan mereka. Apa kata orang? Apa kata dunia? Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita bisa gunakan hal ini. Inilah yang Musa sampaikan kepada Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Musa, Tuhan menunjukkan kasih karunia. Poin yang kedua dari pelajaran hari Senin ini. Kita lihat lagi. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Dan ini merupakan ujian untuk cawan lebur daripada Musa. Melihat kerendahan hati Musa dan belas kasihan yang Musa tunjukkan. Jadi Musa ini menggambarkan gambaran daripada Yesus di kemudian hari. Musa menunjukkan tabiat daripada Yesus melalui belas kasihan yang dia tunjukkan kepada bangsa yang berdosa, bangsa Israel yang keras kepala, bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dan Musa lulus daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Dan kedua, kita lihat di sini. Di dalam Bilangan 12, kalau kita lihat Bilangan 12 ini pemberontakan daripada saudara Musa, yaitu Miriam dan Harun. Kelembutan Musa dibuktikan juga pada saat Miriam, kakaknya sendiri, mengkhianatinya. Bayangkan, kakak adik sama-sama dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tetapi ada kecemburuan sosial daripada saudara perempuannya Musa. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 12. Miriam juga merasa bahwa Musa ini dia yang mau menguasai. Tetapi kembali kita lihat di sini. Tuhan kembali memberikan penjelasan ataupun menetapkan kepada bangsa Israel. Bukan saja kepada Miriam dan Harun, tetapi bangsa Israel bahwa Musa adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau nabi yang dipilih oleh Tuhan itu, dia mendapatkan melalui mimpi ataupun melalui hal-hal yang lain, tetapi Musa berbicara langsung bertatapan muka dengan Allah. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, tadi sudah disinggung oleh hamba Tuhan Pendeta Donli, bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut yang pernah hidup di muka bumi. Dan oleh karena kesalahan daripada Miriam ini, saudari perempuan Musa ini, Musa kembali memohon belas kasihan kepada Allah. Dia bersyafaat untuk saudari perempuannya dan Tuhan mendengar permohonan Musa. Walaupun Miriam tadinya mendapatkan kusta, tetapi permohonan daripada Musa kepada Allah, maka Allah mengabulkan permohonan Musa dan disembuhkan Miriam daripada hukuman, yaitu kusta yang dialami oleh Miriam. Dan kita lihat kembali dalam perjalanan hidup Musa bersama dengan bangsa Israel ketika dia memimpin keluar bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan. Selalu ada yang tidak puas. Selalu ada yang tidak puas. Dari bangsa yang besar ini, seluruh bangsa tidak puas dengan pelayanan Musa. Lalu saudara-saudaranya juga tidak puas dengan pelayanan Musa. Dan akhirnya Korah, kita lihat di sini. Korah, Nadab, Korah dan juga 250 orang lainnya, mereka pun juga mencoba untuk merebut kepemimpinan daripada Musa. Korah, Datan, dan Abiram serta 250 pemimpin, mereka berusaha untuk merebut kepemimpinan daripada Musa di dalam Bilangan pasal 16 ayat yang ke-20 sampai ayat ke-22.
Di sini kembali kelemah lembutan daripada Musa dibuktikan kembali. Musa dengan memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk bangsanya yang jahat, yang tidak pantas mendapatkannya itu. Allah hendak membinasakan mereka, tetapi Musa katakan, biarlah mereka yang bersalah, biarlah mereka yang menerima akibat. Tapi ingat, walaupun Musa orang yang lemah lembut, apakah Musa tidak marah? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Bilangan yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Dalam kelemah lembutan Musa ini, Musa pun bisa marah. Saya mau bacakan di sini. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah aku ambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah aku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Kelemah lembutan yang penuh dengan ketegasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seringkali juga dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pergaulan kita, baik di tempat kerja, di gereja, ataupun di masyarakat, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sama seperti Musa hadapi. Tetapi ingat, kita harus menunjukkan sifat kelemah lembutan yang digambarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Musa menunjukkan kelemah lembutan, menggambarkan tabiat daripada Yesus. Dan kita pun juga harus menggambarkan tabiat Yesus melalui kelemah lembutan. Karena ayat hafalan atau ayat inti kita di dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apabila saudara dan saya menunjukkan kelemah lembutan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan bisa menjadi alat Tuhan yang paling sederhana untuk menyatakan tabiat dan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain pun diberkati oleh Tuhan. Sama seperti tabiat yang digambarkan oleh Musa di sini. Bangsa Israel pun diberkati oleh Tuhan melalui kepemimpinan yang penuh dengan kelemah lembutan. Kiranya pelajaran hari Senin ini, syafaat untuk kasih karunia ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita mendoakan setiap orang yang mungkin berlaku tidak baik terhadap kita. Kita doakan mereka. Dan biarlah melalui tindakan kita, mereka pun dapat mengenal akan Allah yang kita sembah. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Jeffrey Lomi yang sudah membahas banyak sahabat kita di hari Selasa. Kita akan masuk di pelajaran kita akan masuk di pelajaran hari Selasa yang akan dibahas oleh Pendeta Monang Tambunan. Namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan panel diskusi pelajaran sahabat kita pada malam hari ini. Selamat sahabat. Bapak Albert Solang, Bapak Henry Napitupulu, kemudian Bapak Hernia, Bapak Sihol Sinaga, Ibu Piolita Sihotang, Bapak Kathy Kevin Sinaga, Bapak Denny Tipak, Bapak Parlin Situmorang, Ibu Evelyn Mesak Maronaya, Bapak Janes Pandi Astono, kemudian Bapak Simatupang Marbun Alin, Pendeta Gerald Korengkeng, Bapak Paul Mansagala, Bapak Devris Yakobus, Bapak Riki Sinaga, Ibu Rosmalinda Sitinjak, Bapak Karlin Nenggolan, kemudian selamat sahabat juga Bapak Rudin Tamba, Bapak Jimor Tambunan, Bapak Kenneth Mambo, Bapak Boy Harmawan yang ada di Malang ini, Bapak Tunggul Sihombing,
Ibu Meyati Sijabat, dan Bapak Eliezer Sirait. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini untuk menyaksikan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan Bapak Ibu, saya ingin ingatkan bahwa ketika para panelis menerangkan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, silakan tulis di ruang komentar. Ya, silakan Bapak Ibu tulis di ruang komentar setelah para panelis membahas pelajaran sekolah sahabat, maka nanti di sesi kedua pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh para panelis. Jadi silakan tulis di ruang komentar jika ada pertanyaan dan nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Selasa, mengasihi mereka yang menyakiti kita. Silakan Pendeta Monang Tambunan. Selamat malam dan selamat bertemu kembali kepada para pemirsa yang dengan setia bergabung dan mengikuti diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Kita sudah melihat tadi dua pelajaran yang sangat menarik dan indah yang dibawakan oleh Pendeta Sinaga dan Pendeta Jeffrey. Bagaimana kita bisa menjadi lemah lembut di dalam menghadapi cawan panas yang datang di dalam kehidupan kita. Adalah tidak mudah untuk menjadi lemah lembut. Dalam bahasa Inggrisnya meekness, ya. Ini adalah satu karakter yang sangat jarang untuk dibahas di dalam kehidupan seseorang. Lemah tapi lembut, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita mencintai mereka yang menyakiti kita. Coba kita bayangkan, kita sudah mengalami satu pengalaman yang sangat pahit, yang sangat mengerikan oleh karena perbuatan orang lain. Mungkin oleh karena fitnah yang diberikan kepada kita. Mungkin oleh karena kekasaran, ya, atau mungkin kabar-kabar jelek yang diberikan kepada kita. Tetapi sekarang kita dinyatakan, diminta supaya kita mencintai mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya, dan mengapa kita harus mencintai, mengasihi mereka-mereka yang menyakiti kita? Saudaraku, secara akal sehat adalah tidak mungkin. Di Indonesia baru-baru ini kita mendengarkan berita detik demi detik, jam demi jam, bahkan hari demi hari selalu diupdate mengenai kasus yang dihadapi oleh Jenderal Sambo terhadap meninggalnya ajudannya, yaitu Brigadir Joshua. Oleh karena satu peristiwa yang tidak jelas, tidak tahu sampai sekarang, tetapi sampai ia bisa membunuh ajudannya sendiri. Oleh hal ini disebabkan oleh karena ia tidak memiliki kelemah lembutan itu, atau meekness yang disebutkan dalam bahasa Inggris itu. Nah, tentu kita tidak mau mengalami hal demikian. Kita sudah melihat tadi pelajaran hari Minggu oleh Pendeta Doni, bagaimana Yusuf yang diperlakukan tidak adil oleh abang-abangnya, bahkan diperlakukan tidak adil oleh di Mesir juga. Ia telah melakukan apa yang terbaik bagi majikannya. Oleh karena Yusuf, maka majikannya diberkati. Tetapi oleh karena perlakuan istrinya yang menginginkan Yusuf, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Kita melihat juga di Yehezkiel, yang oleh karena untuk memberikan ilustrasi kepada bangsa Israel, Allah harus mengambil istrinya dari kehidupannya. Kita melihat Musa yang dikatakan oleh Pendeta Jeffrey. Bagaimana Musa, bahkan saudaranya, perempuan dan laki-laki, Harun dan Maryam, menentang Musa oleh karena bagaimana Musa melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Begitu juga pemberontakan Korah. Bahkan mereka mengatakan, kami menginginkan supaya Musa diganti. Padahal Musa telah melakukan yang terbaik bagi mereka. Kita lihat di sini, perlakuan demi perlakuan yang tidak adil diterima oleh Musa, Yusuf, Yehezkiel, dan banyak yang lain. Atau kita sendiri dalam kehidupan kita. Tetapi kita diminta supaya kita mengasihi mereka.
Bahkan kita melihat dari pelajaran Musa adalah orang yang paling terkenal, yang paling lemah lembut di dalam sejarah Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa seperti Musa, bagi Yusuf, bagi Yehezkiel? Yesus mengajarkan kepada kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, hendaklah engkau mengasihi musuhmu. Seharusnya normalnya adalah kita harus membenci musuh kita. Namanya juga musuh. Tetapi Tuhan mengatakan sesuatu pelajaran yang sangat radikal, yang tidak populer, yaitu mengasihi musuh kita. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus mengasihi musuh kita. Alasan-alasan ini sangat penting untuk kita ketahui. Ya, karena ini bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tapi juga kebaikan orang lain. Nah, yang pertama untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita memiliki rasa benci, rasa dongkol, rasa iri, ya, rasa tidak suka, maka ini akan merusak diri kita sendiri. Bukan menolong kita dalam kehidupan kita, apalagi dalam pertumbuhan perjalanan iman kita. Justru kita akan hilang dari keselamatan. Ya, secara pribadi kita akan menjadi stres, depres, dan susah. Dan kemudian secara rohani kita kehilangan keselamatan. Nah, kalau kita memiliki rasa dengki, benci, dendam ini, maka orang lain juga akan mendapatkan efek negatifnya dari sikap kita. Sifat permusuhan yang akan kita pupuk dengan mereka akan membawa jurang pemisah antara kita dengan dia. Sehingga kita sebagai duta-duta Allah di dalam mengabarkan Injil akan menjadi lebih sulit untuk menjangkau mereka. Nah, kemudian bagi mereka, kalau kita bisa mempraktekkan akan kelemah lembutan ini dengan cara mencintai mereka sebagaimana dalam Matius pasal 5 tersebut, apa yang akan terjadi kepada mereka? Bahwa mereka akan melihat kehidupan kita sebagaimana bangsa Israel melihat kehidupan Musa, sebagaimana orang-orang yang di penjara melihat kehidupan Yusuf, dan bagaimana saudara Yusuf juga melihat perubahan yang terjadi kepada Yusuf. Mereka pun mau berbalik kepada Tuhan. Dan inilah tujuan kita. Dengan kita memiliki sifat suka mengampuni, sifat mengalah, sifat mencintai musuh-musuh kita, sifat lemah lembut ini, maka kita pun bisa menjangkau mereka sehingga mereka bisa melihat bahwa mereka adalah kandidat surga, pewaris kerajaan surga. Dan mereka kemudian melihat bagaimana kuasa cinta hangatnya kasih Yesus Kristus yang akan merangkul mereka, yang mengatakan kepada mereka, walaupun mereka datang sebagaimana mereka ada, bahwa mereka adalah pewaris kerajaan surga. Allah mengatakan, Yesus mengatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 tersebut, ayat 43, bahwa Allah memberikan hujan, matahari, ya, kepada siapa saja, baik kepada orang benar maupun orang yang berdosa. Allah tidak pandang bulu. Bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di tengah-tengah zaman seperti sekarang ini, adalah satu karakter yang perlu kita kembangkan, yaitu sifat lemah lembut ini, mencintai orang-orang yang menyakiti kita. Oleh karena demikianlah kita bisa membawa mereka ke dalam kerajaan surga. Inilah pelajaran yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada Pendeta James Sursina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah membahas kepada sahabat kita di hari Selasa. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Rabu, yaitu tentang mulut yang tertutup, yang akan dibahas oleh Pendeta Hector Simbolon. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Untuk pelajaran hari Rabu, mulut yang tertutup. Kita akan belajar dari peristiwa Yesus Kristus ketika dia sedang dalam masa yang paling sulit, yaitu ketika dia akan disalibkan. Untuk pelajaran hari Rabu ini, agaknya dalam prakteknya mungkin agak sulit Bapak Ibu. Karena dalam masa yang sangat tertekan, mulut ini harus ditutup sama seperti Yesus juga menutup mulutnya. Dia dicaci, dia dimaki, dia digimbal,
dihajar, bahkan dia hampir mati. Ya, belum mati betulan. Tapi Yesus hanya diam saja. Sebenarnya bisa saja Yesus sebutkan bahwa, loh, kamu nggak ingat apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah sembuhkan kamu, saya sudah kasih makan, saya sudah ajarkan kamu, saya sudah ini. Tetapi ketika dihadapkan terhadap dua pilihan, ya, orang-orang yang ada di sana pada zaman Yesus itu justru memilih orang yang berdosa keluar dari penjara daripada memilih Yesus yang sudah bersama dengan mereka. Sehingga Petrus yang adalah seorang murid yang terkasihnya tuliskan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang saya ambil ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus tidak membalas, Yesus menunjukkan bentuk kelemah lembutan yang sebenarnya adalah melawan orang-orang yang tidak mengerti adalah dengan diam. Itu sebabnya ketika Yesus sudah ada di atas kayu salib, Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Karena Yesus menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu itu hal-hal yang tidak mereka mengerti. Jadi sama seperti Raja Salomo sebutkan, tidak ada gunanya berdebat dengan orang fasik. Tidak ada artinya berdebat dengan orang bodoh. Ya, justru kalau semakin berhadapan dengan orang bodoh, maka kita akan terlihat seperti lebih bodoh lagi. Ya, jadi Yesus membalas cibiran orang, makian orang, ya, dan segala sesuatu yang sakit yang dirasakan oleh Yesus dengan diam saja. Saya pikir itu dulu. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon. Dan yang terakhir adalah Pendeta Sam Sumampau akan membahas pelajaran suka sahabat kita di hari Kamis, batu karang dan perlindungan kita. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran suka sahabat kita, silakan tulis di ruang komentar. Ya, sekali lagi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan setelah ini nanti para panelis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Kamis. Pendeta Sam Sumampau, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Husina. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah membahas pelajaran kita dari hari Minggu, Pendeta Sinaga, hari Senin, Pendeta Lomi, hari Selasa tadi Pendeta siapa ini? Selasa, Pendeta Tamunan, dan juga tadi hari Rabu Pendeta Simbolon. Dan pelajaran hari Kamis judulnya Batu Karang dan Perlindungan kita. Batu Karang dan Perlindungan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di pelajaran sekolah sahabat dikatakan bahwa orang yang sombong, orang yang arogan, dan juga orang yang suka memaksa. Jadi paling tidak ada 3 ini sifat. Kalau orang sombong itu umumnya arogan dan suka memaksa. Ya, suka memaksa. Dikatakan bahwa sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sangat menderita. Kenapa menderita? Karena mereka mempunyai harga diri yang rendah. Untuk itulah mereka memiliki kesombongan dan kebanggaan diri untuk menutupi kekurangan mereka, menutupi kekurangan mereka. Dan dikatakan sesungguhnya rasa aman, rasa penerimaan, kelayakan itu hanya kita temui melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian apa yang sudah dibahas mengenai kelemah lembutan ataupun kerendahan hati itu bukanlah kelemahan, jauh dari atribut, jauh dari yang namanya kelemahan.
Justru yang namanya kelemah lembutan dan kerendahan hati ini merupakan manifestasi yang paling kuat dari orang-orang yang berpijak, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus, batu karang kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi sekali lagi bahwa rasa aman, kelayakan, penerimaan, terutama pada saat kita merasakan penderitaan dan kesusahan itu, kita hanya dapati dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah batu karang kita. Sehubungan dengan itu, hamba Tuhan, Nyonya White di dalam bukunya, dalam bahasa Inggris, bukunya judulnya di Upward Look, halaman 177. Di dalam buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu judulnya Bapa Kita Peduli, halaman 305. Saya mau singkatkan dia punya poin-poinnya saja dari halaman itu. Nyonya White mengingatkan kepada kita bahwa motif-motif daripada umat-umat Tuhan itu akan disalah mengertikan. Jadi umat-umat Tuhan termasuk di dalamnya hamba-hamba Tuhan. Disalah mengertikan bukan hanya oleh dunia, tetapi oleh saudara-saudara mereka sendiri. Bahkan di kalimat selanjutnya oleh anggota gereja, anggota jemaat. Hamba Tuhan Nyonya White menasihatkan bahwa hamba-hamba Tuhan harus tetap percaya. Karena memang hamba-hamba Tuhan ini akan berada di tempat yang sulit. Bagi seorang hamba Tuhan kita serba salah, boleh dikatakan seperti itu. Karena kita akan dituding sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Ya, tidak dapat dipercaya. Tadi saya lihat sekilas di chat yang ada di Zoom tempat ini, ya memang akan disalah mengertikan bahwa hamba-hamba Tuhan ini akan dituding sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Nah, sekali lagi itu bukan orang lain, tetapi oleh anggota jemaat. Oleh karena itu, hamba Tuhan Nyonya White mengingatkan hamba-hamba Tuhan harus memperlengkapkan diri mereka dengan apa yang sudah menjadi pelajaran kita. Kita harus punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Simbolon sebagaimana yang telah diteladani, yang menjadi teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara khusus bagi rekan-rekan sepelayanan hamba-hamba Tuhan, kita dikatakan dalam buku itu tidak boleh berharap bahwa kita bisa lolos dari apa yang akan terjadi, dari penghinaan, dari disalah mengertikan. Kita jangan berharap bahwa kita akan lolos dari hal-hal seperti itu. Tetapi hamba Tuhan Nyonya White mengatakan jangan kita putus asa. Mengapa? Karena tangan Tuhan berada di atas pemeliharaannya untuk kita. Tangan Tuhan akan menuntun pekerjaannya, menuntun hamba-hambanya. Dan itu akan membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba Tuhan, Daud di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 menyatakan bahwa kita harus datang, kita harus dekat kepada Tuhan yang adalah gunung batu keselamatan. Kalau kita sudah bersandar tadi dikatakan kepada Tuhan, maka kita akan merasa tenang, kita akan mempunyai pengharapan, dan yang pasti kita akan selamat. Selamat di dalam pelayanan, kita akan selamat sebagai umat-umat Tuhan dalam menjalani akan cawan lebu. Dan tadi di awal sudah dikatakan
bahwa kelemah lembutan atau kerendahan hati itu adalah manifestasi yang paling kuat bagi setiap orang yang mau berpijak, yang mau bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, sesungguhnya kelemah lembutan dan juga kerendahan hati itu merupakan gunung batu keselamatan bagi setiap umat-umat Tuhan, termasuk di dalamnya hamba-hamba Tuhan yang tadi dikatakan bisa disalah mengertikan dan bisa difitnah atau dituding dengan berbagai macam isu. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pendeta Kursin. Baik, terima kasih para panelis yang sudah membahas pelajaran sahabat kita dari malam ke malam di pelajaran yang ke-10. Dan kita akan masuk di sesi yang berikutnya, yaitu untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa kembali para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat sahabat, Ibu Paula Manembo, Pendeta Bagio Heri Kusnanto, Ibu Nelly Padaunan, Ibu Janet Sepang Sunflower, kemudian Bapak Edmund Marwanaya, dan Bapak Ridwan Situmorang. Selamat sahabat juga Ibu Julianan Derek, Bapak Henry Poluan, Ibu Siti Hasibuan, Bapak R. Silaban. Dan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan menyaksikan panel diskusi Suara Sahabat kita. Sebelum kita masuk di pelajaran atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian.
Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sangat luar biasa dari BWA Conference Jawa Kawasan Timur. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita yang mengikuti secara langsung panel diskusi pelajaran Suka Sahabat kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang akan dijawab oleh para panelis pada malam hari ini. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Kathy Kevin Sinaga. Ya, dari Bapak Kathy Kevin Sinaga. Pertanyaannya sebagai berikut. Mungkin yang pertama kita akan kasih kepada Pendeta Monang Tambunan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kathy Kevin Sinaga. Dan nanti para panelis yang lain boleh melengkapi, boleh menambahkan jawaban dari Pendeta Monang Tambunan. Pertanyaannya adalah, saya mendengar penjelasan di pelajaran Suka Sahabat kita sangat luar biasa, lemah lembut, jangan pendendam. Pernah seorang pendeta Advent katakan dalam waktu komite, saya adalah seorang pendeta, tetapi saya pendendam. Bagaimana Bapak Rohani katakan yang demikian? Tolong penjelasannya. Baik, saya rasa sudah mengerti pertanyaan dari Bapak Kathy Kevin Sinaga. Ini sulit untuk dijawab, tapi harus dijawab. Silakan, Pendeta Tambunan. Terima kasih Pak Sinaga. Memang biasanya dalam kehidupan ini ideal dengan realitinya memang demikianlah. Idealnya adalah bahwa kita tidak pendendam, tapi realitinya kita adalah seorang pendendam. Tetapi ada satu hal yang menarik dari pengakuan pendeta tersebut, at least dia telah menyadari kelemahannya. Jadi yang susah itu untuk mengubah karakter kita kalau kita denial, ya, menyangkal, menolak bahwa itu adalah karakter kita atau sifat atau tabiat kita. Nah, pendeta itu mengamalkan itu, mengatakan demikian. Memang demikianlah kehidupan dia. Mungkin ada masa lalunya kenapa dia sangat susah untuk mengampuni atau mengapa dia menjadi seorang pendendam. Tetapi kita di dalam Kristus adalah orang berdosa yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Allah tidak menolak kita oleh karena kelemahan-kelemahan kita. Kita melihat di sini pendendam. Allah bisa ubah menjadi seorang pengampun. Yang kita butuhkan adalah Roh Kudus Tuhan. Nah, dan kemudian di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita melihat bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa. Ya, ada bumper stiker di Indonesia mengatakan, ya, dang ala nigogo, ala ditamiang. Bukan oleh karena kekuatan, tapi oleh karena doa. Dan kita melihat bahwa kita seringkali tidak mengandalkan doa di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mengatakan bahwa doa itu bukanlah sebuah mantra, tetapi doa yang sungguh-sungguh dapat mengubah karakter seseorang. Dari seorang yang tidak mau mengampuni, seorang pendendam menjadi seorang yang suka mengampuni, seorang mengasihi. Jadi bagi saya, ya, bagi Pak Sinaga mungkin hal yang bisa kita lakukan kepada pendeta itulah mendoakan di setiap hari, yang membawa nama dia dalam kehidupan, dalam doa-doa kita. Lalu kemudian kita juga perlu, ya, membawa dia kepada jalan yang benar. Kalau pada waktu ia disakiti oleh anggotanya, disakiti oleh orang lain, kita perlu mengingatkan bahwa Allah merindukan satu karakter kehidupan yang seperti Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang mengampuni. Sebagaimana pelajaran hari Rabu tadi, ya, bagaimana Yesus berdoa kepada orang-orang yang menyakiti dia, bahwa mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ampunilah mereka. Itu perlu kita ingatkan kepada orang tersebut, sehingga demikian dia menyadari kelemahannya dan mau berubah melalui kehidupan Yesus yang hadir dalam kehidupannya. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Sinaga. Mungkin dari para panelis yang lain boleh melengkapi atau menambahkan? Boleh menambahkan? Oke, baik, silakan. Pendeta Sumampau. Baik, jadi memang kita ini para hamba-hamba Tuhan, ekspektasi daripada jemaat itu sangat tinggi kepada kita hamba-hamba Tuhan.
Tapi begini Pak Sinaga ya, Pak Kevin Sinaga, sebagaimana tadi ada nasihat daripada hamba Tuhan Nyonya White di dalam bukunya Bapak kita peduli, bahwa memang walaupun di situ secara tegas dinyatakan bahwa hamba-hamba Tuhan ini sering disalah mengerti. Jadi tapi tadi sudah dijelaskan ya oleh Pendeta Monang, walaupun ini kan hanya sekilas saja ya, informasinya tidak banyak apa yang terjadi sesungguhnya. Kenapa sampai dia katakan seperti itu, bahwa saya ini seorang pendeta tapi saya ini pendendam di dalam majelis itu. Kita nggak tahu kenapa sampai dikatakan seperti itu. Tetapi paling tidak apa yang dikatakan Pendeta Monang, bahwa dia mau mengatakan kejujuran bahwa ya saya memang pendeta, tapi seringkali saya suka dendam. Mungkin seperti itu gambaran yang saya tangkap dari pernyataan Bapak Kevin Sinaga. Jadi memang ada kata-kata yang seharusnya tidak perlu kita sampaikan. Seperti pelajaran hari Rabu, lebih bagus mulut kita ini tertutup. Ya, ini sesungguhnya satu pelajaran yang bagus buat saya secara pribadi. Ada kata-kata yang tidak perlu. Karena saya pernah alami, walaupun bukan saya katakan bahwa saya pendeta, tapi saya tidak. Ada kata-kata yang saya katakan begini. Saya katakan begini ke anggota majelis. Kalau memang Bapak Ibu tidak terima dengan pendeta, silakan pergi ke kantor daerah. Nah, saya sempat bukan ditegur sih, tapi dibilang begini sama anggota majelis, ketua jemaat salah satu, Pak Pendeta, kalau boleh kalimat itu tidak perlu keluar lah. Jadi saya pikir ada betulnya juga. Jadi ya mungkin seharusnya pendeta itu walaupun dia mau berusaha jujur bahwa dia seorang yang pendendam, tapi mungkin tidak perlulah disampaikan supaya nanti apa yang diharapkan, ekspektasi daripada jemaat kan tinggi kepada para hamba Tuhan, Bapak Rohani. Mungkin itu saja, karena ini diminta penjelasan. Ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit lagi Pendeta. Mungkin ada lagi satu lagi yang ingin menambahkan dari panelis. Ya, boleh sedikit Pendeta. Donli Sinaga. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan dan juga Pendeta Sumampo tadi yang sudah sangat jelas menyatakan jawaban dari pertanyaan itu. Satu hal yang perlu kita pahami dulu bahwa apa sih dendam itu kan begitu. Ada banyak sih definisi dendam, tapi saya mau ambil dulu salah satu. Dendam adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Ini artinya ada respon dari perbuatan yang tidak menyenangkan yang datang kepadanya, sehingga dia memiliki satu keinginan ya untuk membalaskan. Kapan saya bisa balas dia, atau mungkin bahkan menyakiti orang itu, ya kan, menyakiti orang itu. Apa yang kita mau lihat dari pelajaran kita di hari Minggu juga ini sangat menarik. Satu hal saja yang saya mau sampaikan mengenai Yusuf. Kita tahu di dalam Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 itu, ini adalah peristiwa ketika ayah mereka yaitu Yakub ya sudah meninggal, lalu saudara-saudaranya membuat rencana ya, suruh orang untuk datang kepada Yusuf supaya Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya ya, dengan tindakan peristiwa apa yang sudah mereka lakukan di waktu yang lalu. Sebenarnya wajar bagi Yusuf untuk berbuat, karena dia punya otoritas pada waktu itu, dia punya kuasa, apa saja bisa dia lakukan kepada membalaskan saudara-saudaranya. Tetapi apa yang sangat menarik di dalam peristiwa itu yang saya mau baca kepada kita di dalam Kejadian 50 itu ya, ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, artinya kepada saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, aku inikah pengganti Allah. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa Yusuf menyadari betul bahwa penghakiman itu, pembalasan itu bukan milik dia. Ya, Yusuf betul memahami itu. Penghakiman dan pembalasan itu adalah milik Tuhan.
Itulah sebabnya Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, ya apakah aku ini pengganti Allah? Ya, saya tidak layak, saya tidak akan membalaskan apa yang kalian buat. Ya, apa yang telah terjadi kepada saya, justru Yusuf memandang itu sebagai rencana Allah yang sangat luar biasa. Sekalipun kalian mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-reka sesuatu yang baik kepadaku. Inilah yang seharusnya menjadi konsep kehidupan dari umat-umat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia tidak membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Ya, sekalipun ini dalam konteks bukan seperti dendam itu kembali, tidak, tetapi dia serahkan, saya tidak akan membalas dendam kepadamu. Ya, biarlah peristiwa yang datang kepada saya ini adalah rencana Tuhan yang terbaik. Sekalipun manusia mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan akan mereka-reka yang baik. Kalau prinsip itu kita tanamkan, saya yakin dan percaya kehidupan kita, sekalipun kita sebagai hamba Tuhan tadi sampaikan punya kelemahan itu, pasti kita akan boleh disanggupkan untuk menjadi orang yang lemah lembut dalam hal ini, orang yang mau mengampuni. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Para panelis ya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Kevin Sinaga. Semoga puas dengan jawaban dari para panelis. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di pertanyaan yang kedua, saya kembali ingin menyapa selamat sahabat, selamat bergabung Bapak Hisar Simanjuntak, Bapak Mansur Situmorang, Bapak Charles Gomilong, Ibu Tina Yesa, kemudian Bapak Yusius Narang, Bapak Sitorus Tono, Bapak Kisah Frans, dan Ibu Tiarma Sihotang, dan Bapak Roland Sahetapi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama the panelis pada malam hari ini untuk mendengarkan pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Dan saya minta Pendeta Simbolon akan menjawab pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Ya, Pendeta Simbolon akan menjawab pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Pertanyaannya adalah, kalau semua kita seperti pelajaran hari Minggu ini tidak ada lagi di gereja atau di kampus kita kelompok-kelompok, mengapa saat ini masih ada kelompok-kelompok di gereja kita? Ya, baik, silakan Pendeta Simbolon. Nanti Pendeta Jeffrey Lomi boleh melengkapi dan menambahkan pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang baik dari Bapak Situmorang mengenai kelompok-kelompok ya. Memang sampai hari ini mengenai kelompok-kelompok itu memang agak sulit untuk dipecahkan. Karena memang setiap orang punya selera, karena memang burung yang sama akan terbang bersama-sama. Tapi yang perlu kita pelajari pelajaran hari ini adalah mengenai kelemah lembutan seperti yang Yesus ajarkan. Kenapa orang sampai mau berkelompok-kelompok? Karena mungkin di dalam kelompok itu kelompok yang lain tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi itu sebabnya ya kelompok ini berbentuk seperti ini, kelompok yang sana seperti ini, padahal di gereja yang sama. Itu yang anehnya. Itu yang membuat kita para pendeta kadang agak kurang nyaman untuk melayani. Ya, itu sama seperti apa yang kami sudah alami di Samosir ini. Sempat ada kelompok-kelompok Bapak Ibu. Ya, tapi kita sampaikan tujuan utama kita untuk bergereja itu apa? Kalau kita memang untuk menyembah Yesus, Yesus sajalah yang dibahas. Ya, acap kali ketika dalam gereja pun membicarakan orang lain, membicarakan kelemahan orang lain, maka hal itulah yang harus memang betul-betul kita secara pribadi menekan perasaan itu. Satu hal lagi yang harus kita ingat adalah tidak ada pribadi yang sempurna. Pribadi yang sempurna itu hanya ada satu, yaitu hanya Yesus sendiri.
Dari dialah kita belajar. Jadi tidak ada yang boleh menghakimi orang lain, karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau hal itu terjadi, mudah-mudahan kelompok-kelompok itu pun semakin mengeblur dia. Ya, kelompok-kelompok itu semakin terpecahkan dan semakin menyatu. Tapi satu poin lagi yang terakhir yang perlu kita bersama pikirkan adalah proyek penginjilan itu harus memang sama-sama semua memikirkan. Kalau tidak ada proyek penginjilan, Bapak Ibu, kelompok-kelompok itu akan tetap semakin membulat. Tapi kalau ada proyek penginjilan, maka kelompok-kelompok yang ada dalam gereja itu pun, semakin besarlah dia, semakin menyatu dia di dalam gereja. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita Jeffrey Lomi boleh menambahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta Simbolon sudah memberikan jawaban tadi. Saya juga mau tambahkan sedikit pengalaman juga waktu kami ditugaskan ke Pulau Sumba. Rupa-rupanya bukan hanya di kota besar. Pak Situmorang, Pak Parlim Situmorang bukan hanya di kelompok di kota-kota besar saja ini kelompok-kelompok ini. Sampai di kami di kampung, di pedalaman pun ini kelompok-kelompok itu ada saja. Nah, itu sebabnya tadi saya setuju dengan Pendeta Simbolon tadi bahwa mari libatkan mereka dalam penginjilan. Kenapa sampai terjadi ada kelompok-kelompok ini? Mungkin mereka kurang terlibat sehingga ya ketidakpuasan ini lalu kumpullah jadi satu karena tidak puas dengan ini sama tidak puasnya ya kumpullah satu kelompok mereka sehingga akhirnya terjadilah kelompok-kelompok di dalam gereja kita. Tapi ketika kita libatkan mereka dalam penginjilan, maka tidak ada lagi fokus mereka untuk mencari-cari kesalahan di kelompok-kelompok mereka ini. Kenapa? Karena sudah sibuk terlibat dalam penginjilan. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan dan kita buat di dalam gereja kita supaya kalau kita bisa meminimalis kelompok-kelompok yang berkembang di dalam gereja-gereja kita. Dengan demikian, ketika semua sudah terlibat dalam penginjilan, mau tidak mau, kelompok-kelompok ini tidak dengan sendirinya akan hilang. Kita harapkan akan hilang karena semua sudah sibuk menginjil. Karena slogan kita, I will go. Aku akan pergi. Kalau mereka terlibat dalam pergi memberitakan kabar selamat, maka saya yakin dan percaya kelompok-kelompok ini tetap ada kelompok mungkin, tapi kelompok untuk penginjilan, bukan kelompok-kelompok untuk hal-hal yang negatif lainnya atau untuk merusak ataupun mencari-cari kesalahan. Mungkin dari saya seperti itu. Mari kita libatkan mereka dalam penginjilan. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada Pendeta Simbolon dan Pendeta Jeffrey Lomi yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Semoga puas dengan jawaban kedua hamba Tuhan ini. Selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan yang ketiga. Ini dari Bapak Dedi. Nanti Pendeta Sam Sumampo untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dedi. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana mengubah perilaku yang kasar menjadi lemah lembut? Apakah itu bisa setahun, seminggu, atau satu hari? Karena saat ini masih banyak orang mengaku pengikut Kristus, namun kasar dan pemarah dan suka menghakimi. Baik, saya rasa sudah sangat jelas pertanyaan dari Bapak Dedi. Bagaimana mengubah perilaku yang kasar menjadi lemah lembut? Silakan, Pendeta Sumampo. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Dedi, saya ingin mengulas sedikit pernyataan tadi sebenarnya ya, pernyataan daripada Bapak Situmorang. Kalau katanya, kalau saja kita ini seperti siapa Musa, seperti Yusuf, seperti Yeskiel, menjadi orang yang siap untuk menerima
apa aja dalam hidup kita. Istilahnya oleh si Oswald Chambers itu seperti roti yang dipecah-pecahkan, seperti anggur yang dicurahkan kita itu. Maka tidak akan ada kelompok-kelompok. Makanya di pelajaran hari Minggu itu, kalau saya bikin kesimpulannya, kenapa Tuhan izinkan kita ini menjadi roti yang dipecah-pecahkan, menjadi anggur yang dicurahkan, supaya kehidupan kita seperti Musa, Yusuf, dan Yeskel itu dapat menjadi pertunjukan kasih karunia dan pemeliharaan daripada Tuhan. Nah, kalau hidup kita menunjukkan kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, maka tidak akan pernah ada yang namanya kelompok-kelompok. Nah, itu sekilas saja. Lalu yang berikut, pertanyaan Bapak Dedi tadi, bagaimana kita mau menjadi orang yang jadi lemah lembut, tidak pemarah? Pelajaran hari Rabu tadi sudah sangat jelas dikatakan oleh Pendeta Simbolon. Matius 11 ayat 29 katakan, belajarlah padaku. Belajar kepada siapa? Kepada Pendeta Sumampau, kepada Pendeta Simbolon? Tidak. Belajar kepada batu karang itu. Tempat perlindungan kita. Di pelajaran hari Kamis sudah sangat jelas bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati justru merupakan manifestasi yang paling kuat bagi setiap orang yang mau bersandar kepada Yesus. Dan Matius 11 ayat 29 katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan memang pelajaran kita di pelajaran sebelumnya dikatakan bahwa kelemah lembutan itu Tuhan yang kasih. Bukan karena kuat kuasa manusia. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya berapa lama, apakah seminggu, sebulan, atau setahunan, itu tergantung kepada penyerahan kita kepada batu karang kita, kepada benteng keselamatan kita, kepada benteng perlindungan kita, Yesus Kristus. Apakah kita benar-benar mau menyerahkan? Ya, saya terus terang saja, saya sampai hari ini masih terus bergumul untuk supaya tensi, emosi ini harus dikurangi supaya jangan jadi seperti Bapak Dedi bilang, jadi pemarah, pendeta nanti dong, pendeta tapi marah-marah. Sekali lagi ini ekspektasi jemaat kepada kami, para pendeta memang harus sempurna. Jadi kalau mau ditanya apakah itu yang dimaksud dengan sempurna, nanti kita akan jawab pertanyaan ada satu pertanyaan nanti ada hubungannya. Tapi yang pasti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dedi, bahwa kita harus belajar kepada Yesus. Ya, bagaimana belajar? Baca Alkitab. Bagaimana supaya kita dapat menerapkan apa yang disampaikan itu? Yang pasti banyak berserah, karena bukan kekuatan kita. Kelemah lembutan, kerendahan hati itu Tuhan yang karuniakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Mungkin dari para panelis yang lain boleh menambahkan, jika ada yang ingin melengkapi dan menambahkan pertanyaan dari Bapak Dedi tadi yang sudah dijawab oleh Pendeta Sumampau. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk di pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak DB Silalahi. Saya minta Pendeta Donli Sinaga untuk menjawab pertanyaan dari Bapak DB Silalahi. Apakah di setiap situasi perlu kelemah lembutan? Khususnya kami para guru di organisasi ini. Kami guru-guru yang seharusnya lemah lembut, tapi di antara kami sering gontok-gontokan. Bagaimana mengurangi hal ini, Pendeta? Oke, baik. Terima kasih. Ini berkaitan dengan kelemah lembutan ya, dalam setiap situasi, khususnya dalam organisasi kita. Ya, bagaimana dengan guru-guru yang seharusnya lemah lembut, tapi ada juga di antara mereka yang sering gontok-gontokan. Silakan, Pendeta. Bagaimana untuk mengurangi gontok-gontokan ini? Baik, terima kasih Pendeta James. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu DB Silalahi yang telah menyatakan pertanyaan yang sangat jujur kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pendeta Monang Tambunan tadi. Ya, memang ideal dan realita itu selalu berbeda. Idealnya memang, apalagi sebagai seorang guru, ya kita harus memberikan teladan kelemah lembutan, kan begitu.
Ya, tetapi realitanya adalah terkadang tanpa kita sadari, tanpa kita bisa kontrol, anak-anak murid sendiri tidak melihat keteladanan kelemah lembutan itu dari apa? Dari kehidupan kita. Ya, tidak layak dipertontonkan kepada apa? Tidak jarang ya, seringkali ada juga guru yang tidak bisa menahan emosi dan yang lain-lain, akhirnya berantem, ya, berdebat dan adu mulut dan yang lain-lain, bahkan disaksikan oleh para siswa ataupun murid-muridnya. Kembali kepada pertanyaannya tadi, ya, bagaimana ya caranya supaya jangan gontok-gontokan. Oke. Akar masalahnya kita dapati adalah kenapa seseorang itu, ya seperti tadi pertanyaan sebelumnya, kelompok-kelompok atau mungkin gontok-gontokan, karena sesungguhnya mereka mau mendapatkan pengakuan. Ya, kenapa ada kelompok? Biasanya karena omongannya tidak didengarkan, karena pendapatnya tidak direspon, maka dia coba akan cari teman-temannya yang mendukung sehingga menentang keputusan yang dibuat. Kan begitu biasanya. Ya, tidak terlepas juga dengan apa yang terjadi di lembaga pendidikan. Ya, di dalam guru-guru juga, saya yakin ada juga ini yang pro dan kontra. Ada juga yang membentuk kelompok-kelompoknya masing-masing. Ya, kelompoknya masing-masing. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh nasihat dari firman Tuhan, ya, dari Roh Nubuat dari buku Khotbah di Atas Bukit, dikatakan demikian. Karena keinginan untuk membesarkan dirilah dosa masuk ke dunia ini, dan orang tua kita yang pertama kehilangan kuasa atas dunia yang indah ini, kerajaan mereka. Ya, artinya ketika kita ingin sepertinya mau mendapatkan pengakuan itu, ya kan, mau mendapatkan sesuatu yang harus didengarkan dan hal-hal yang lain, ya, seringkali kita lupa bahwa itu akan menuntun kita kepada sikap kesombongan. Tentu ini berbeda dengan apa yang kita definisikan dengan kerendahan hati itu, ataupun ya kelemah lembutan yang didefinisikan dengan sikap sabar dan juga sikap kerendahan hati. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah dikatakan bahwa dalam buku yang sama, roh kebencian dan balas dendam berasal dari setan dan hanya dapat membawa kejahatan bagi orang yang menghargainya. Jadi ketika kita menuntun hati kita, menuntun pemikiran untuk menjadikan ada dendam, ada amarah, bahkan tanda kutip tadi gontok-gontokan menyerang satu dengan yang lain, sesungguhnya itu akan menuntun kita kepada dosa yang lain tentunya. Ya, ada dosa yang lain akan dituntun ke sana, Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa sekali lagi ini adalah sikap yang harus betul-betul, ya, bukan hanya dikurangi, tetapi kita harus betul-betul hilangkan, ya, dari karakter kita. Sekali lagi bahwa tujuan kita adalah memiliki karakter sama seperti karakter Yesus Kristus. Dan itulah tujuan dari pendidikan kita juga, ya, mendidik ataupun menuntun orang kepada karakter sama seperti karakter Yesus Kristus. Kalau kita menyuarakan ini, ya, kepada para siswa, kepada para murid, masakan kita tidak berusaha untuk memiliki karakter sama seperti karakter Yesus Kristus? Ya, ini juga menjadi satu bahan pemikiran, pertimbangan bagi setiap Bapak Ibu guru. Kebetulan tadi yang ditanyakan sehubungan dengan tenaga pendidik, ya, ini menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja sebenarnya, khususnya para pendidik yang sesungguhnya akan menuntun para siswa kepada karakter Kristus. Saya tidak jabarkan apa itu karakter Kristus, tentunya dia juga harus berusaha untuk memiliki karakter Kristus itu. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin menambahkan dari para panelis. Ya. Boleh tambah sedikit? Oh, ya, silakan, Pendeta Sumampau. Ya, memang kelemah lembutan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan baik hati, tidak pemarah. Makanya tadi Bapak siapa? Silahi, ya. Ini bagaimana? Ini marah-marah katanya. Tetapi sekolah sahabat kita ini meekness tadi, Pendeta Tambunan. Meekness ini jelas dia punya definisinya. Kalau di pelajaran hari Sabat petang itu dikatakan kelemah lembutan. Meekness didefinisikan sebagai menahan luka, enduring injury.
ya, menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Nah, waktu menahan luka itu bukan berarti dia tidak gregetan kalau saya bilang. Nahan luka, siapa yang bisa menahan luka? Ya, nah itu nanti kalau saya mau hubungkan dengan pelajaran hari Selasa, mengasihi mereka yang menyakiti kita, itu nanti kalau nggak salah ada pertanyaannya. Ya, jadi memang saudara-saudaraku agak sulit kita kalau hanya berdasarkan definisi bahwa yang namanya kelemah lembutan itu konotasinya hanya ramah, tidak marah-marah, tidak. Ya, beda. Ini kelemah lembutan ini bukan yang itu maksudnya, ya. Tapi kelemah lembutan yang dimaksudkan di sini bagaimana kita bisa mengontrol kondisi kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam cawan lebur ini dengan sabar, ya, bukan soal marah-marah ini, bukan soal marah-marah, tapi bagaimana kita bisa mengontrol kerohanian kita ini dengan sabar sehingga kehidupan kita tadi di pelajaran hari Minggu menjadi pertunjukan kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan yang bisa dilihat orang lain. Jadi kelemah lembutan yang dimaksudkan di sini bukan soal hanya tidak marah-marah. Ingat, Yesus pernah marah juga, tetapi ya bukan marah seperti kita, ya. Jadi itu yang perlu dimengerti oleh kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Semoga boleh menjawab pertanyaan dari Bapak DB Silalahi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, kembali saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah menyaksikan panel diskusi pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Selamat Sabat Pendeta Pardemas Marbun, Bapak Richard Rumagit, Ibu Rosma Dolok Saribu, Bapak Boy Hermawan, tadi sudah, Ibu Denti Panjaitan, dan Bapak Tunggul Sitohang. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama the panelis untuk mendengarkan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita saat ini. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak mungkin Pendeta Tommy Masengi, ya mungkin ya, karena ditulis T Masengi, ya, semoga ini tidak salah, ya, Bapak Pendeta Tommy Masengi mungkin. Baik, pertanyaannya adalah nanti Pendeta Jeffrey Lomi boleh menjawab pertanyaan dari Bapak T Masengi. Musa dikatakan lemah lembut. Tolong dijelaskan definisi lemah lembut menurut Alkitab. Apakah ini tidak pemarah atau bagaimana? Sekali lagi, menurut Alkitab tolong dijelaskan. Ya, jadi Bapak T. Masengi meminta jawabannya secara alkitabiah, berdasarkan Alkitab dan bukan berdasarkan kamus. Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan Alkitab. Tommy untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Bapak Masengi. Kita lihat di dalam Alkitab, ya, karena minta Alkitab, saya mau kita buka Alkitab di dalam yang sudah saya singgung tadi, Bilangan pasal 16 ayatnya yang ke-15. Musa, tentang Musa. Kalau di dalam Bilangan pasal 12 dibilang Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Orang yang paling lemah lembut itu Musa. Itu kalau di dalam Bilangan 12 ayat 3 Alkitab katakan. Dan apakah lemah lembut itu tidak bisa marah? Nah, tidak pemarah atau bagaimana? Ini pertanyaan selanjutnya. Kita masuk di Bilangan 16 ayat 15. Ini bukti bahwa lemah lembut bukan berarti tidak bisa marah. Bilangan 16 ayat 15. Lalu sangat marahlah Musa. Perhatikan di sini. Lalu sangat marahlah Musa. Tadi di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Kita buka Alkitab dulu. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 dibilang Musa lemah lembut, orang paling lemah lembut di muka bumi. Tapi di dalam Bilangan 16 ayat 15 mengatakan, lalu sangat marahlah Musa. Kenapa sampai Musa marah? Kalau kita lihat
di dalam perikop pasal 16 ini itu tentang pemberontakan siapa? Korah, Datan, dan Abiram. Mereka tidak puas dengan Musa, dengan kepemimpinan Musa. Dan kemarahan Musa ini beralasan. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Artinya bahwa ini sudah puncak, sudah meledak ini. Musa sudah tidak tahan lagi dengan sikap daripada bangsa Israel. Khususnya Korah, Datan, dan Abiram ini. Karena mereka juga mempengaruhi tua-tua daripada bangsa Israel ini, ada 250 orang. Maka betul-betul marah sekali Musa. Sama halnya juga dengan kita orang tua. Kita mengajarkan kepada anak kita. Kita sudah lemah lembut, tapi ada batasannya. Sebagai manusia yang normal, kelemah lembutan kita punya batas. Kembali tadi sudah disinggung lagi, Yesus pun sendiri pernah marah. Apa buktinya Yesus marah? Dia obrak-abrik meja-meja di Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu mereka pakai untuk hal-hal yang tidak pantas, tidak tepat. Jadi marah yang beralasan. Jadi lemah lembut bukan berarti kalau orang lemah lembut tadi kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia itu baik hati, tidak pemarah. Nah, itu tadi kamus. Tapi Alkitab sendiri katakan orang yang lemah lembut, Musa yang lemah lembut, Yesus yang memiliki tabiat lemah lembut pernah marah. Jadi bukan berarti kalau orang yang lemah lembut itu tidak bisa marah. Tetapi orang yang lemah lembut kalau marah berarti ini sudah terlalu berlebihan. Ini sudah pada puncaknya mungkin. Jadi sehingga Musa dengan kelemah lembutannya dia menegaskan, dia mau memberikan ketegasan bahwa jangan bermain-main karena kalian bukan saya yang mau untuk menjadi pemimpin karena saya ini dipilih oleh Allah. Allah yang memilih saya. Mungkin kemarahan ataupun sikap ataupun langsung ditunjukkan oleh Musa ini di dalam Bilangan 16 ayat 15 ini menunjukkan bahwa benar-benar dia harus mengambil satu sikap supaya jangan sampai semua orang akhirnya memiliki sifat seperti Korah, Datan, dan Abiram ini. Seenaknya mereka saja. Jadi untuk Pak Masengi, ini yang bisa saya jelaskan karena Bapak minta definisi lemah lembut. Menurut Alkitab, saya sudah kasih contoh Musa, bahkan Yesus sendiri pun. Bukan berarti lemah lembut itu tidak bisa marah, tapi Alkitab sudah katakan bahwa inilah lemah lembut, walaupun mereka lemah lembut, tapi mereka pernah marah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh tambahkan? Ya, sebentar. Terima kasih Pendeta Jeffrey Lomi atas jawabannya. Baik, Pendeta Sam Sumampau akan melengkapi pertanyaan. Jadi kalau Alkitabiahnya saya hanya mengambil ayat inti saja, ayat hafalan Matius pasal 5 ayat 5 katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang memiliki bumi. Itu perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi lemah lembut di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Rika itu adalah praus. Ya, tulisannya begitulah, praus. Nah, lalu saya baca di dalam Alkitab versi paralel. Ya, ada Alkitab versi paralel. Kita tinggal klik Matius pasal 5 ayat 5 versi paralel. Dia punya keterangannya begini. Lemah lembut atau kelemah lembutan itu adalah sepenuhnya mengandalkan Tuhan daripada kekuatan mereka sendiri untuk menghadapi yang namanya ketidakadilan. Jadi kelemah lembutan yang dimaksudkan di Matius pasal 5 ayat 5 itu adalah mengandalkan Tuhan daripada kekuatan kita sendiri dalam menghadapi ketidakadilan. Lalu berikut lagi ada panjang itu keterangan, saya ambil yang paling bawah, dikatakan gini.
kelembutan atau kelemah lembutan adalah kebalikan dari kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi, karena dia sudah mempercayai kebaikan dan pengendalian Tuhan. Dan itu ada hubungannya dengan pelajaran hari Rabu. Pada saat kita menutup mulut kita ini, mulut yang tertutup itu, salah satunya kenapa kita harus memiliki mulut yang tertutup di dalam menghadapi ketidakadilan, karena pada saat kita tutup mulut, maka itu menyatakan bahwa kita percaya bahwa Bapa di surga memegang kendali dan bahwa Bapa di surga akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau menurut pengertian saya, ini kalau Pendeta Tommy Masengi ya, apa Alkitabiah dari pengertian kelemah lembutan, ya Matius pasal 5 ayat 5 tadi yang praus, yaitu kelemah lembutan itu bahwa kita ini mengandalkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan kita sendiri, oleh karena kita sudah percaya bahwa Tuhan itu mengendalikan, mengontrol semuanya, dan Tuhan akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, seperti hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Lomi dan Pendeta Sumampau yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Boleh sedikit ayat Alkitab yang saya boleh bagikan, Pendeta? Oke, silakan, Pendeta Sinaga. Ya, sedikit. Baik, terima kasih Pak Pendeta Masegi tadi. Saya hanya mengutip dua ayat Alkitab. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, lalu di ayat yang lain dilanjutkan lagi dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi dengan kata lain, kelemah lembutan itu yang pertama tadi adalah ya kerendahan hati. Lalu yang berikut itu sesuai dengan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Lalu di ayat yang lain Matius 16 ayat yang ke-24 ya dikatakan kelemah lembutan juga didefinisikan dengan penyangkalan diri ya, dalam arti hal-hal yang negatif tadi ya kan, kemarahan dan yang lain-lain harus memiliki penyangkalan diri, lalu memikul salibnya ya, memikul salibnya artinya ada kesabaran di sana dan juga ya mengikuti Yesus. Artinya ya dari dua ayat ini kita boleh dapati bahwa itulah sesungguhnya definisi daripada kelemah lembutan, selain daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Lomi dan juga Pendeta Sumampo tadi. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih kepada tiga panelis yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Masengi. Semoga ini bisa menjawab atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, ini sekarang pertanyaan yang terakhir. Ini kembali dari Bapak Parlin Situmorang. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir pada panel diskusi kita pada malam hari ini, dan saya minta Pendeta Monang Tambunan kembali untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Ya, Pendeta Monang Tambunan akan menjawab pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Pertanyaannya adalah, kalau kita melihat pelajaran ini harus hidup rendah hati. Maka seperti Rasul Paulus mengatakan, hidupku sekarang ini adalah bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup dalam aku. Adakah kita yang sudah paham Alkitab serta kebenaran bisa melakukan ini? Karena kadang di mayoritas gereja kita, majelis dibuat hari Minggu agar tidak berdosa jika ada perbedaan pendapat. Lalu apakah majelis hari Sabat adalah dosa? Baik, jadi ini pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang. Ya, berkaitan dengan apakah kalau kita bermajelis pada hari Minggu, hari Sabat, apakah itu dosa? Silakan, Pendeta Monang Tambunan.
Halo, Pendeta Munang Pamunan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Situmorang. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang rata-rata gereja-gereja mengadakan meeting atau board business atau rapat majelis gereja pada hari Sabat karena masalah convenient, ya, karena di situ orang hadir semuanya dengan gantinya hari Minggu ke malam Minggu atau hari yang lain. Nah, tetapi ada tantangan di sana yang kita lihat bahwa sebagaimana Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Seringkali di dalam majelis gereja terjadi perbedaan pendapat. Memang demikianlah seharusnya board gereja tersebut. Harus ada perbedaan pendapat, di mana kita berdiskusi, membagi pandangan kita, pendirian kita, dan apa solusi yang bisa kita ambil dari masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi terlepas dari semuanya, disinilah leadership kita itu dan spiritualitas kita itu diuji. Apakah kita terlepas kontrol oleh karena emosi, terbawa emosi, atau kita bisa mempraktikkan seperti Musa. Memang Musa seperti tadi diutarakan pada kasus Korah dan Abira, dia sempat marah sekali. Tetapi sebelum-sebelumnya itu, ia selalu menahan, bahkan ia sanggup menahan emosi Tuhan. Ya, nah disinilah karakter yang bisa kita lihat. Paulus mengatakan ini bisa terjadi oleh karena bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, bila mana kita sudah menghidupkan Kristus, ya, dan kemudian kita meminta Kristus memperbaharui kehidupan kita hari demi hari, dan bila mana kita mengizinkan Kristus, bagaimana dalam Roma pasal 7, Paulus mengatakan, aku tahu apa yang baik, tetapi justru keinginan-keinginan dan itu yang kulakukan, maka celakalah aku. Tapi syukur, kata Paulus, karena ada Kristus. Jadi intinya di sini adalah Kristus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang lain bisa tambahkan. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin 1-2 menit ke depan bagi para penulis yang ingin menambahkan dan melengkapi pertanyaan dari Bapak Parlin Situmorang tadi. Belum terjawab mungkin ya. Apakah komite hari Sabat itu dosa? Ada yang ingin memberikan pandangan dan jawaban? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya dulu ya. Ya, mungkin di tempat lain majelis itu hari Minggu, tapi kami di sini tetap kami buat majelis hari Sabat, hari Sabat. Nggak masalah juga kok mau majelis hari apapun itu. Kalau memang niat kita mau berantem, mau buat hari Minggu ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya yang ujung-ujungnya berantem. Tapi kalau kita mau mencari solusi, mau hari apapun itu, apalagi hari Sabat, itu jadi berkat. Karena di dalam majelis ini kita mau cari solusi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mencari hanya untuk mau berantem, tidak perlu repot-repot harus hari dibilang hari Sabat, kalau hari Sabat itu tidak dosa, hari lain tidak, itu tidak dosa. Kalau memang tujuan kita untuk berantem, tapi yang pasti kita punya majelis, kita selalu mau yang terbaik. Selisih pendapat itu biasa, kata Pendeta Tambunan, itu biasa itu. Tapi mari kita cari solusi yang terbaik, karena untuk memajukan kemajuan pekerjaan Tuhan di jemaat kita. Dan kalau kita sudah lakukan hal itu, maka apa yang dikatakan oleh Pak Situmorang, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi mari, kalau kita sudah tahu itu, kita justru majelis ini yang harus praktekkan, supaya benar-benar kita menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan di jemaat yang kita layani. Terima kasih itu dari saya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Jeffrey Lomi yang sudah juga menambahkan atas pertanyaan Bapak Parlin Situmorang. Semoga ini boleh menjawab dan boleh puas dengan jawaban dari para panelis. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dengan para panelis akan memberikan closing statement. Kembali saya ingin menyapa selamat Sabat kepada Bapak Yunus Simamora, Bapak Daniel Ataupah, dan Bapak Wilson Tondang. Tuhan memberkati.
Bapak-bapak yang sudah hadir menyaksikan panel diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan memberikan closing statement dan sekaligus untuk mengucapkan selamat Sabat menurut bahasa masing-masing. Ya, ucapkan selamat Sabat menurut bahasa masing-masing, didahului dengan closing statement. Pertama dari Pendeta Sam Sumampol. Silakan, Pendeta. Closing statement. Baik, saudara-saudaraku, di dalam cawan lebur kita akan mengalami yang namanya ketidakadilan. Tapi biarlah pada saat kita menghadapi ketidakadilan itu, kita memohon kepada Tuhan supaya kita mendapatkan roh kelemah lembutan dan juga kerendahan hati daripada Tuhan, sehingga kita boleh tetap tenang, berpengharapan, dan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Sabat, Wisneno Nokangkit. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Hector Simbolon. Dalam cawan lebur, sama seperti Yesus Kristus menunjukkan kelemah lembutannya dengan diamnya, maka benarlah apa yang dikatakan oleh orang bijak pada terdahulu, dan Alkitab juga berkata, semakin berisi orang, maka semakin sedikit dia untuk berbicara. Horas madihita saluhna, selamat Sabat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih. Ketidakadilan sering membawa kita kepada kemarahan. Tapi bukan berarti kita harus memusuhi orang yang membawa ketidakadilan kepada kita. Firman Tuhan mendoakan kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik bagi mereka, bahkan mengasihi mereka. Hanya dengan demikianlah mereka bisa mencari jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Happy Sabbath, and hopefully this is a beautiful day for all of us. Thank you. Baik, terima kasih Pendeta Monang Tambunan. Selanjutnya, Pendeta Jeffrey Lomi. Selamat Sabat buat kita semua. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati, yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Sabat, Wisneno Nokangkit. Horas. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Pendeta Donli Sinaga. Ketika kita berada di dalam cawan lebur, sebagai manusia kita sering mudah untuk merasa marah dan kecewa. Tetapi syukur kepada Tuhan kita yang sangat luar biasa itu, yang memberikan kelemah lembutan bagi kita. Kelemah lembutan yang sama yang Tuhan berikan kepada Yusuf, kepada Musa, bahkan kepada Yehezkiel. Tuhan juga akan berikan kepada kita untuk menanggung setiap cawan lebur yang datang melalui kesabaran dan rasa tanpa dendam itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, menjua-jua manbanta krina. Horas. Baik, terima kasih para panelis yang sudah memberikan closing statement sekaligus menyampaikan ucapan selamat Sabat menurut bahasa masing-masing. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa tutup yang akan nanti dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Lomi. Namun sebelumnya saya ingin bacakan dari kutipan Roh Nubuat dari Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 321 dan 322. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang di dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah penyangkalan diri.
Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu yang sudah menyaksikan secara langsung panel diskusi Sekolah Sahabat pada malam hari ini. Dan pastikan kita jumpa lagi Jumat depan untuk mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran yang selanjutnya. Kita akan akhiri doa tutup Pendeta Jeffrey Lomi. Kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena waktu yang indah ini kami boleh dapat gunakan untuk belajar Sekolah Sahabat, cawan lebur, kelemah lembutan yang telah ditunjukkan oleh pendahulu kami yang sudah kami pelajari pada malam hari. Yusuf, Yeskiel, bahkan Musa. Biarlah teladan kelemah lembutan mereka yang sudah mereka tunjukkan boleh menjadi berkat buat kami semua, sehingga kami yang mengikuti acara ini, baik hamba-hamba Tuhan para pendeta, baik tua-tua jemaat ataupun majelis serta anggota jemaat, kami memiliki kerinduan agar kami boleh memiliki sifat kelemah lembutan yang telah dipraktekkan oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu. Oleh karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Kami rindukan ya Tuhan. Sifat kelemah lembutan itu ada di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan dengan demikian nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati kami, tolong kami, bantu kami supaya sifat kelemah lembutan ini menjadi tabiat dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari dan bahkan dalam pelayanan kami. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang pelihara dan Tuhanlah yang memberkati kami. Pada malam hari ini ketika kami beristirahat, biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, kita ucapkan sama-sama selamat sahabat. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih para panelis. Selamat beristirahat.